Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita dan berbagi pengalaman ya. Saya ini mau bercerita. Saya itu bingung mau bikin konten yang menarik itu seperti apa. Apakah saya harus membuat konten tarik tambang biar kelihatan menarik gitu? Kalau lah bikin konten tarik tambang masih juga dikatakan belum menarik. Jadi kontennya bagaimana? Saya bingung. Terus juga apabila akun kita pengen berkembang, apakah saya harus membuat konten video kemana-mana harus bawa kembang? Seperti itu. Ataukah harus berhubungan suami istri biar berkembang akunnya begitu? Masih salah juga. Jadi yang konten bagaimana dan akun yang bagaimana yang bisa membuat kita berkembang. Terus juga masalah komentar ya. Komentar yang relevan. Komentar yang relevan ini yang bagaimana? Aku gak ngerti. Apakah kita harus ketik relevan terus kita kirim? Apakah seperti itu? Masih salah juga. Ada lagi yang kirim komentarnya salam interaksi, salam SKSD. Saya bingung. Pernah juga saya mengirim komentar kepada orang-orang, akan tetapi bukan salam SKSD, bukan salam interaksi saya mah. Kalau saya mah salam akhirat yang saya kirim itu. Tapi masih juga salah. Saya tuh kadang bingung. Yang bikin konten supaya kita banyak yang nonton yang bagaimana, yang menarik tuh yang bagaimana, saya juga bingung harus bagaimana ya. Tapi ini konten saya konten asli, bukan konten upload, konten hasil maling video orang, bukan. Saya video hasil karya sendiri. Itu. Saya lebih baik membuat video konten hasil karya sendiri. Walaupun konten saya ini sampah ya, seperti itu. Yang penting hasil sendiri, bukan hasil maling video orang lain tanpa izinnya, seperti itu. Jadi saya mau berbagi cerita. Pada saat saya bergabung dengan Facebook Pro, selama 1 tahun, coba bayangkan, lamanya 1 tahun saya posting video re-upload mentah-mentah. Apa yang terjadi? Selama 1 tahun saya mengalami yang namanya pelanggaran. Re-upload mentah-mentah saya kirim, re-upload semua video. Selama 1 tahun saya mengalami pelanggaran, banyak sekali pelanggaran. Dari bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Lalu saya melihat ada video yang lewat di beranda saya. Kalau kita membuat konten, buatlah konten video sendiri. Ya seperti kita ini ngobrol di kamera, wajah kita sendiri, bukan video orang lain kita posting, bukan foto orang lain kita posting, seperti itu. Jadi yang namanya bikin konten itu, bikin konten video kita sendiri, foto kita sendiri, yang asli, seperti itu. Jadi selama saya 1 tahun melakukan pelanggaran akibat re-upload, itu saya posting video saya sendiri, foto saya sendiri. Dalam waktu 3 bulan itu sembuh, normal kembali. Yang tadinya profil saya merah itu jadi hijau kembali. Selama 3 bulan. Bahkan pelanggarannya bukan 1, 2, 3. 1 tahun saya melakukan pelanggaran di konten ini, 1 tahun. Bahkan saya menggunakan akun Facebook ini, saya sudah sering kali melakukan pelanggaran. Pernah waktu belum saya bergabung di Facebook Pro, akun yang saya pakai ini, itu saya pernah melakukan pelanggaran. Bahkan sembuhnya itu, normalnya itu selama 1 tahun saya. 1 tahun pernah. Gara-gara apa? Posting Habib Rizik. Saya posting Habib Rizik. Nggak tahu Habib Rizik kesalahannya apa ketika saya memposting Habib Rizik.
malah kena pelanggaran saya seperti itu. Padahal dia ceramah doang, kadang ceramah doang. Terus juga kadang tentang berita Habib Rizik yang membantu di Aceh tuh waktu kena tsunami, itu kita posting tentang FPI di Facebook, itu langsung kena pelanggaran seperti itu. Inilah pengalaman saya, 1 tahun saya dikasih pelanggaran. Nah, setelah itu saya mencoba ya untuk bergabung dengan Facebook Pro selama 3 bulan. Selama 3 bulan berjalan saya memposting video foto saya sendiri ya. Saya bukan re-upload lagi. Saya berusaha untuk mendapatkan uang dari Facebook ya, mendapatkan gaji dari Facebook. Saya udah berusaha ya. Terserah saya mau dapat gaji mau tidak, dimonetisasi atau enggak ya terserah. Tugas saya yang penting sudah berusaha kan, seperti itu. Manusia itu hanyalah bisa berusaha, yang akan tetapi yang memutuskan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah saya mengharapkan ridho-Mu ya Allah mendapatkan gaji dari Facebook. Saya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kalau Allah ridho saya menghadapkan mendapatkan gaji dari Facebook. Kalau Allah ridho kabulkan ya Allah. Dan apabila juga kalau Allah ridho saya tidak mendapatkan gaji dari Facebook, ya Allah tolong kabulkan juga ya Allah. Seperti itu. Jadi saya tidak ambil pusing lah kalau masalah Facebook mau dibayar atau enggak ya. Yang penting tugas saya sudah selesai untuk membuat konten supaya bisa mendapatkan gaji dari Facebook. Kalau masalah dibayar enggaknya itu urusan pihak Facebook ya. Yang penting saya sudah usaha. Dan juga yang penting saya mengharapkan ridho Allah ya. Saya mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah ridho saya mendapatkan gaji dari Facebook, tolong kabulkan ya Allah. Kalau Allah juga ridho saya tidak mendapatkan gaji dari Facebook, ya Allah tolong kabulkan juga ya Allah. Begitulah prinsip hidup saya ya. Jadi prinsip hidup saya itu apa yang jadi keputusan Allah itu saya akan terima dengan ikhlas dan lapang dada, seperti itu. Kita itu harus menerima apapun yang jadi keputusan Allah ya. Jangan banyak mengeluh ya, seperti itu. Jalankan saja. Jalankan saja kita membuat video konten ya. Mau itu konten sampah kek, mau konten kita amburadul kek, mau konten kita agak jelas kek, udah bikin aja posting. Bikin aja posting ya. Konten kita sendiri. Yang penting jangan maling konten orang lain ya. Nggak bisa berpikir otaknya. Main comot-comot aja konten orang lain, terus diklaim punya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Si pemilik konten asli kena pelanggaran akibat dimaling re-upload, seperti itu. Kalau saya mah sekarang nggak pernah namanya re-upload lagi. Saya juga pernah ngalamin re-upload, tetapi saya tidak mengklaim punya milik saya sendiri. Saya hanya akan re-upload secara mentah-mentah saja. Akan tetapi dengan hasil re-upload saya itu kena pelanggaran selama 1 tahun ya, seperti itu. Bahkan tidak pernah yang namanya dolar nempel, $1 pun tidak pernah selama 1 tahun saya posting re-upload. Tidak pernah saya mendapatkan dolar nempel satupun. Bahkan ya, yang mendapatkan ketika saya memposting video re-upload, yang saya dapatkan itu pelanggaran hampir setiap hari, seperti itu. Pelanggaran berat saya. Tetapi saya belum dimonetisasi konten gitu sampai sekarang. Jadi saya membuat video udah 3 bulan berjalan ya. 3 bulan berjalan. Ini khususnya video saya sendiri ya, bukan video re-upload. 3 bulan berjalan. Tapi status akun saya masih hijau dan tidak memerah ya. Seperti itu, tidak kena pelanggaran. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dulu tetap masih ada. Nggak tahu saya cara menghapusnya bagaimana ya. Tetapi saya sudah berusaha menghapusnya di logo aktivitas, tapi di kotak masuk dukungan tetap masih ada gitu, seperti itu ya, masih belum hilang. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.